Halo teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang saham treasury, saham preferen, dividen kas, dan dividen saham. Mari kita simak yuk video berikut. Treasury share. Treasury share ini adalah saham yang kita beli lagi dari para pemegang saham. Jadi saham perusahaan kita itu kita beli lagi. Nah, treasury share ini digunakan untuk yang pertama, menerbitkan kembali saham ke pegawai dan pekerja sebagai bonus untuk bonus para pegawainya. Jadi bonusnya itu dalam bentuk saham. Kedua, itu kita ada untuk meningkatkan nilai pasar saham. Maksudnya itu karena saham yang beredar itu lebih dikit, maka nilai pasar saham perusahaan itu pasti akan lebih gede. Karena kan kalau nilai, kita ngomongin nilai suatu barang, itu pasti akan lebih gede ketika barang tersebut tersedianya lebih dikit. Nah, itu sama kayak saham. Terus ketiga itu gunanya untuk memiliki tambahan saham yang tersedia untuk mengakuisisi perusahaan lain. Terus yang keempat ada meningkatkan earning per share karena pembaginya lebih dikit. Jadi di luaran sana saham kita itu lebih dikit, makanya pembaginya saham itu lebih dikit. Jadi ketika suatu laba perusahaan itu pembaginya lebih dikit, berarti per lembar sahamnya kita dapat lebih banyak dong, gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah mengeliminasi investor perusahaan yang tidak puas, mungkin menghindari pengambil alihan. Jadi kalau misal ada investor atau para pemegang saham yang nggak puas, itu kemungkinan bisa ada pengambil alihan atau akuisisi perusahaan. Jadi kita menghindari hal itu terjadi dengan membeli kembali saham kita. Oke. Pembelian saham treasury itu didebitkan di akun treasury shares dengan harga yang kita bayarkan untuk mendapatkan kembali saham tersebut. Terus treasury shares ini merupakan kontra dari equity. Tapi dia bukan aset. Nah, karena dia kontra dari equity, maka dia mengurangi equity. Contohnya di sini adalah ketika kita ini awal, contoh statement of financial position awalnya sebelum dia membeli treasury shares. Di sini 50 nilai nominalnya dengan 100.000 yang beredar di luar sana. Jadi 5 juta, ininya 2 juta. Ini contohnya aja 2 juta. Terus ini 7 juta. Nah, di tanggal 1 Februari 2017, Matt itu membeli 4.000 saham, membeli sahamnya lagi 4.000 dengan harganya 80 per lembar sahamnya. Jadi 300 treasury shares, karena kita memang tadi sudah bilang kalau misal dia debitnya nanti itu adalah treasury shares, seharga 4.000 kali 80, seharga yang kita bayarkan 320 dengan kita mengeluarkan cash. Nah, ini kalau misal dia sudah berkurang dengan treasury shares, karena treasury shares merupakan kontra akun dari equity, tapi dia bukan aset, jadi dia tetap masuk ke dalam equity, tapi dia berkurang. Jadinya makanya di less treasury shares 4.000 shares ini 320, jadi dia dikurangi, dia mengurangi equity. 4.000 ini dia dapat dari ini, 320 nya dia dapat dari 4.000 ke 80 ini ya teman-teman, dia 320. Nah, di sini berarti saham yang diterbitkan itu tetap 100.000, tapi yang beredar hanya 96, karena yang 4.000 itu ada dalam perusahaan. Nah, ini contohnya, kita beri waktu 3 detik. Equity, karena dalam financial position, treasury shares itu mengurangi equity. Nah, penghapusan treasury shares, karena treasury shares itu saham kita yang kita beli lagi. Cara penghapusannya ya dengan kita menjual lagi
menjual treasury shares-nya. Nah, penjualannya itu ada yang di atas harga pokok, ada yang di bawah harga pokok. Tapi dua-duanya sama-sama meningkatkan aset dan ekuitas karena kita nanti menerima cash dan kita mengurangi treasury share karena treasury share itu kontra akunnya equity, jadi kita menambahkan equity. Kayak gini ada contohnya. Kalau misalnya dia di atas harga pokok, dalam 1 Juli, Made itu dia menjual 1000 lembar saham dengan nilai harga jualnya itu 100. Sementara dia waktu beli itu 80. Debitnya apa? Karena kita jual, kita dapat cash. Cashnya berapa? 10.000. 100 Karena kita jual, kita dapat cash. Cashnya berapa? 100.000. Dapat dari mana? 100 harga jualnya dikali lembar sahamnya 1.000. Terus kreditnya apa dong? Kreditnya treasury shares dong, karena kita mengurangi treasury shares. Kan tadi kalau kita menambah treasury shares-nya di debit, kalau mengurangi ya berarti treasury shares-nya di kredit. Seharga berapa? Seharga yang kita waktu beli itu harga pokoknya kita 80 dengan jumlah yang kita jualkan itu 1000, jadi 80.000. Terus sisanya masuk ke premium shares. Ininya treasury 20.000. Kalau di bawah harga pokok gimana? Kan ini dia jual 800 dengan harganya 70-an. Nah, kita tetap menerima cash dulu. Cashnya berapa? 56.000. Dari mana? 800 dikali 70. Saya 56.000. 800 kali 70. Debit lagi premium treasury. Karena dia kan di bawah harga pokok. Kalau tadi di atas harga pokok dia masuknya share premiumnya di kredit, kalau sekarang dia di debit. Selisihnya. Kreditnya treasury shares 800 kali 80, dia harga pokoknya kan 80 tadi. 64. Jadi dia balance. Nah, ini contoh bentuk dari T account. Treasury shares sama share premium. Tadi kan share premiumnya yang di kredit 20.000 dan sekarang yang di debit ini 8.000. Jadi sisa 12.000 di kredit. Nah, treasury shares-nya kan awal beli itu 320, udah dijual sebesar 1.000 jadi 80.000 dan dijual lagi 800. Jadi sisanya segini. Nah, kita asumsikan lagi ketika kita menjual di bawah harga pokok. Kita jual 2.200 dengan harganya 70. Cashnya 2.200 kan 70. 54. Debit lagi share premium karena kita kan tadi kalau selisihnya dia kalau di atas harga pokok berarti share premiumnya di kredit, kalau di bawah harga pokok share premiumnya di debit. Nah, 12. Karena dia terbatas hanya segini doang sisanya. Dari sini kan teman-teman ya. 12. Dia tinggal segini aja share premiumnya. Jadi share premiumnya hanya 12.000. Terus kan kreditnya treasury shares seharga 2.200 dikali 80, 176. Masih ada selisih 10 masuk ke retain earning. Jadi kalau semisal suatu perusahaan perlu butuh dana itu ya maksudnya dia mengambil dari retain earning. Jadi dia retain earningnya di debit gitu. Ada contoh soal lagi. Salvador membeli 3.000 saham dengan nilai nominalnya 50. Tapi kita belinya itu 180, jadi kita mengeluarkan cash 180, debitnya treasury shares. Terus ketika tanggal 1 November itu Salvador menjual 1.000 treasury dengan cashnya 70. Nah, cashnya 70 kali 1.000. Terus kreditnya treasury shares 60. Dapat dari mana dia? 180 ini dibagi sama 3.000. Hasilnya per lembar sahamnya berarti 60 kan? Nah, 60 dikali 1.000 jadi 60.000. Share premiumnya 10.000. Oke. Selanjutnya di sini ada saham preferen. Saham preferen itu saham prioritas. Saham preferen sama saham biasa bedanya
Ya, di preference itu dia memiliki prioritas untuk mendapatkan laba lebih dulu daripada saham biasa. Dia dapat dividen. Terus, dia prioritas juga ketika suatu perusahaan itu likuidasi, maka dia menerima aset. Likuidasi adalah keadaan di mana perusahaan itu harus dibubarkan atau bangkrut gitulah ya. Akuntansi ketika penerbitan saham biasa sama saham preferen itu sama. Jadi sama-sama misal penerbitannya menggunakan kita dapat cash, berarti cash terhadap share capital ordinary atau preference gitu. Corporation menerbitkan 10.000 saham dengan nilai nominalnya 10, tapi dapat cashnya itu 12 per lembar sahamnya. Kita dapat berarti cashnya 120. 12 kali 10.000. Terus kreditnya apa? Kreditnya berarti share capital dong. Yang tadi itu adalah ordinary atau biasa, kalau di sini preference. Itu 100.000, dia dapat 10.000 dikali 10. Sisanya share premium. Nah, 20.000. Terus kemudian ada dividen preference. Nah, ini adalah haknya para pemegang saham preferen. Nah, hak untuk menerima dividen sebelum pemegang saham biasa, ordinary shareholders. Pemegang saham preferen itu harus dibayar untuk dividen tahun berjalan ataupun dividen yang belum dibayar sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Jadi kalau semisal saham preferen itu menerima dividen tunggaan tahun-tahun sebelumnya sama dividen tahun berjalan tahun sekarang gitu. Terus tidak ada obligasi, tidak ada surat utang yang keluar hingga direktur dewan direksi itu mendeklarasikan sebuah dividen atau mengumumkan sebuah dividen gitu. Ini liquidation preference berarti tadi ketika perusahaan mau likuidasi itu saham preferen yang mendapatkan lebih dulu. Nah, ini contoh bentuk ketika suatu perusahaan mempunyai tunggaan terhadap dividen preference. Dia ada 5.000 saham dengan 7%, tentunya 100 per nilai nominalnya. Berarti dia ini per lembar sahamnya berarti 7, karena 0,7% dikali 107. Nah, annual dividen dividen tahunannya kepada saham preference itu menggunakan 5.000 dikali 7, karena per lembar sahamnya 7. Nah, berarti 35 kan. Nah, ketika perusahaan itu nunggak 2 tahun in arrears, dan setahun ini belum dibayar, jadi berapa yang perusahaan bayarkan? Di sini dia 35 kali 2, karena 2 tahun dia nunggak 70. Terus pada tahun ini, karena ya tahun yang berjalan dia 35. Jadi yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu 105. Gitu. Oke, jadi di sini ada liquidation preference di mana sebagian besar saham preferen itu memiliki preferensi terhadap aset perusahaan jika perusahaan mengalami kegagalan. Terus memberikan keamanan bagi para pemegang saham preferen. Terus kemudian preferensi terhadap aset dapat berupa nilai nominal saham atau nilai likuidasi tertentu. Gitu. Jadi ini jaminan yang perusahaan berikan kepada para pemegang saham preferen. Terus di sini ada dividen. Apa itu dividen? Dividen itu ketika suatu perusahaan mengalami laba dan itu harus dibagikan kepada para pemegang saham, entah itu para pemegang saham preferen ataupun para pemegang saham biasa. Nah, jenis dividen itu ada 4, ada dividen kas, dividen saham, ada dividen properti, ada dividen scrip atau not. Tapi yang kita bahas di sini adalah hanya dividen kas sama dividen saham saja ya. Cash dividend atau dividen kas itu mempunyai 3 yang penting. Pertama ada declaration date atau tanggal pengumuman, di mana di sini Dewan Direksi itu mengumumkan berapa sih dividen yang akan
perusahaan itu keluarkan pada tahun berjalan, pada tahun ini. Terus yang kedua ada record date. Record date itu berarti para pemegang saham yang terdaftar layak untuk dividen. Yang terakhir ini ada payment date atau tanggal pembayaran dividen. Perusahaan itu harus punya apa sih ketika mau membayar dividen kas? Nah, di perusahaannya saat satu harus mempunyai retained earning. Karena pembayaran dividen kas dari laba ditahan itu legal atau boleh-boleh saja dari semua peraturan. Terus ada kas yang mencukupi. Ya karena kalau kita bayar pakai dividen kas tapi nggak punya kas tuh mau bayar pakai apa ya kan? Terus yang ketiga ada declaration date itu, deklarasi tentang dividen oleh Dewan Direksi. Terus lanjut ada contoh dari dividen kas. Nah, dari tanggal 1 Desember itu mendeklarasikan 0,50 per saham kas dividen dengan dia 100.000 lembar saham. Nah, nilai nominalnya itu 10 lembar sahamnya itu, tapi kita dapatnya dividen, kita mengeluarkan dividennya itu hanya 0,50 per lembar saham kan. Ketika tanggal 1 Desember, ketika pengumuman dividen yang akan dikeluarkan, itu mencatatnya gimana? Nah, gini. Cash dividen terhadap dividen payable, karena kita masih terutang, belum kita keluarkan cash dividen tersebut. 50.000 sama 50.000. Dia dari 100.000 lembar dikali 0,50. Nah, tanggal 22 Desember ketika record date, itu kita nyatat apa? Nggak nyatat apa-apa, kan kita hanya mencatat para pemegang sahamnya aja kan. Terus ketika payment date, gimana? Kita mengeluarkan cash. Dividen payable, karena kita mau menghapuskan dividen payable-nya, kita mengeluarkan cash terhadap cash. 50.000. Kasihan dividen kas antara saham preferen dengan biasa. Nah, tadi kan yang aku bilang kalau saham preferen itu adalah saham yang prioritas. Jadi, saham itu harus dibedakan dengan saham biasa. Nah, contohnya di sini adalah tanggal 31 Desember, IBR Inc. itu memiliki 1.000 lembar saham preference dengan nilai nominalnya 100 euro per lembar saham dan dividen yang dijanjikannya itu 8%. IBR Inc. itu juga mempunyai ordinary share. Jadi, mempunyai saham biasa juga 50.000 lembar saham dengan nilai nominalnya 10. Tapi tanggal 31 Desember direksi Dewan Direksinya itu mendeklarasikan atau mengumumkan ada dividen 6.000 aja, sedangkan dividen preferensinya itu 8.000. Karena dia 1.000 dikalikan sama 100 nilai nominalnya kan dikaliin sama 8%, jadi 8.000. Terus gimana itu nanti? Nah, ya udah tinggal cash dividen payable, terus dividen payable terhadap cash 6.000. Karena memang mendeklarasikan atau mengumumkannya kan hanya segini aja. Terus di tahun selanjutnya, nah di sini ada tipe, maaf ya teman-teman, di sini harusnya dia 2017, di sini dia 2018. Nah, dividen tahun 2018, IBR itu mengumumkan kalau ada 50.000 dividen kas. Nah, 50.000 dividen kas ini, dia tahun sebelumnya atau tahun 2017 ini, tahun 2017 dia kan kurang 2.000 karena seharusnya emang bayarnya 8.000 tapi hanya mengumumkan dividen kasnya 6.000 aja. Di tahun tunggakan atau tahun sebelumnya berarti dia kurangnya 2.000. Di tahun ini, tahun 2018, dia harus bayar juga 8.000. Ini yang untuk preference ya, preference shares. Jadi yang untuk preference shares itu 10.000. Sisanya 40.000 untuk ordinary shares gitu. Prepare the entry to record the declaration of the dividend. Ini contoh recordnya. Cash dividend terhadap dividen payable 50.000. Share dividend atau materi terakhir kita. Dividen saham. Distribusinya itu proporsional. Di sini juga sama kayak dividen kas, cuma bedanya di sini kita nggak ngasih cash kepada para pemegang saham, kita ngasihnya saham lagi gitu. Nah, kalau dividen saham itu dia menghasilkan penurunan laba atau laba ditahan atau retained earning. Tapi
meningkatkan modal saham dan premi saham. Apa perusahaan menerbitinya dividen saham? Oke. Pertama, untuk memenuhi dividen yang diharapkan pemegang saham tanpa perlu mengeluarkan kas. Jadi, dividen kan memang perlu untuk para pemegang saham kan. Jadi, suatu perusahaan memang harus memberikan dividen. Nah, ketika kita tidak mau mengeluarkan cash, kita bisa mengeluarkan dividen saham. Terus yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan memasarkan saham perusahaan. Jadi, saham perusahaan itu bisa dipasarkan lagi, yaitu dengan cara kita memberikan dividen saham. Terus yang ketiga, untuk menekankan bahwa bagian ekuitas pemegang saham telah secara permanen diinvestasikan kembali dalam bisnis. Laba perusahaan itu sudah diinvestasikan dalam bisnis, jadi kita membagikannya secara dividen saham gitu. Terus ukuran dividen saham. Ukuran dividen saham itu ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil itu 20-25% ketika diterbitkan. Nah, itu dicatatnya seharga nilai pasar wajar, seharga market price. Tapi kalau misal dividen sahamnya besar, lebih dari 20-25%, itu dicatatnya pada nilai nominal perusahaan. Nah, ini diasumsikan bahwa dividen saham yang ukurannya kecil itu memiliki pengaruh yang kecil pada harga pasar saham yang beredar. Jadi, nggak mempengaruhi harga pasar saham yang beredar signifikan gitu, teman-teman. Kita lanjut dari contoh dividen saham. Dan Sui itu mempunyai 3.000 dolar di return earning, mendeklarasikan 10% atas dividennya 50.000 lembar dengan nilai nominalnya 100 dolar. Fair market-nya atau market price-nya itu 150. Dividen sahamnya kan 10% diumumkan. Jadi berapa dividen sahamnya? Debitnya dividen saham. Share dividen. Kalau yang tadi kan cash dividen. Sekarang share dividen. Berapa? 750.000. Dia dari 50.000 dikalikan sama 10%-nya, dikalikan dengan harga pasarnya. Terus, kreditnya apa dong? Kreditnya dividen saham yang dapat didistribusikan. Di 500.000 dapat dari 50.000 dikalikan 10% dikalikan 100. Karena nilai nominalnya dia. Ordinary share yang dapat didistribusikan. Terus, selisihnya taruh mana? Premi, saham premium, share premium. Ini ketika diumumkan, ketika dideklarasikan. Terus, ketika dia diterbitkan, sahamnya ketika diterbitkan itu gimana? Dia ini ditutup. Ordinary share dividend distributable ini ditutup. Terhadap apa kreditnya? Modal. Kita dapat modal lagi dong. Kalau gitu, share capital ordinary 500.000. Oke, untuk penyajian laporannya. Nah, di sini share capital ordinary-nya dia 5 juta, dia dapat dari ini 50.000 dikali 100, dia dapat 5 juta. Ordinary share distributable-nya tadi 500. Jadi dicatat. Jadi 5.500.000. Nah, pengaruhnya dividen saham kayak gimana sih? Kita lihat di sini. Sebelum dividen, di sini ada equity. Di equity itu ada share capital sebelum dividen. Jadi 5 juta. 5 juta, dia return-nya 3 juta. Jadi 8 juta. Yang di luaran sana itu kan 50.000 ordinary share-nya. Di 100.000. Karena kita mengeluarkan saham. Jadi, di sini share capital ordinary-nya bertambah 500. Di sini kan, contohnya ini. Ordinary share. Dia bertambah 500. Karena kita mengasihkan dividen saham. Kita ngasih saham. Jadi sahamnya bertambah 500 modalnya. Terus, share premiumnya 250. Gimana ini yang
total paid in capitalnya itu 750. Nah, kalau kita membayar sebuah dividen itu kan yang berkurang return earning kan. Nah, ini 750, dia berkurang return earningnya. Terus ada penambahan saham yang beredar 5.000. Dia dapat dari mana 5.000? Dari sini. Kita jelaskan lagi. 50.000 dikalikan 10%. Ada 5.000. Oke. 5.000 lembar saham yang beredar. Terus setelah dividen tinggal ditambahkan saja berarti 5 juta tambah 500 5.500. Share preminya 250. Ini 5750, ini 2250. Ini tetap 8 juta. Karena kita nggak ada dapat nggak ada dapat laba atau untung kan, jadi yang berkurang dia di sini, yang pertama dia di sini, jadi berkurang pertamanya di sini aja perbedaannya. Terus yang beda di sini outstanding share-nya jadi 50.000 awalnya ditambah sama 5.000 karena nerbitin saham baru jadi 55.000. Oke. Terima kasih, sekian paparan dari saya, semoga teman-teman paham dan mudah dimengerti apa yang saya jelaskan tadi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.